Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita jumpa lagi di Sam'an Quran. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam kondisi yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan di hari ini, di waktu ini. Nikmatani katsirum minan nas, ada dua nikmat besar yang dititipkan kepada manusia. Nikmat sehat dan waktu yang lapang. Bayangkan kalau kita ini punya waktu yang lapang, tapi kita ini nggak sehat, maka rencana-rencana kita juga kemungkinan nggak jalan. Atau sebaliknya, kita sehat, tapi kita nggak punya waktu, maka nggak akan terjadi juga. Maka dua nikmat besar ini yang patut kita syukuri, yang Allah berikan kepada kita. Dengan mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, dan senantiasa mengerjakan perbuatan yang ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat riring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yang telah membawa kita menuju akhlak yang baik, yang telah memberikan kita ajaran-ajaran yang baik, yang telah menunjukkan dari zaman yang penuh dengan gulita, penuh dengan kebobrokan akhlak, ilan nur, menuju cahaya yang jelas, minaz zulumati ilan nur. Beliau ialah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, media ini sebagai sarana untuk kita berjumpa melalui channel ini, juga untuk kita sama-sama kita belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dari mulai ayunan itu sampai liang lahat. Ini artinya apa? Artinya di dalam kita mencari ilmu itu nggak ada batasnya. Usia berapa kita harus stop mencari ilmu, atau ada syarat-syarat tentu? Enggak. Mencari ilmu tiada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi dengan media seperti ini juga sebagai media belajar untuk kita mencari ilmu, mencari pesan-pesan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada pada diri Rasul, salah satunya adalah tablik. Tablik, hadirin. Sifat wajib itu wajib yang memang sudah semestinya ada pada diri seorang Rasul, itu tablik. Wajibnya itu wajib yang memang mesti gitu ya, memang seharusnya ada pada diri seorang Rasul. Apa itu tablik? Menyampaikan. Balagho, sampai, tablik menyampaikan. Mubalik, orang yang menyampaikan. Yang dalam hal ini, apa sih yang harus disampaikan Rasul itu? Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada kita manusia. Itu sifat tablik, itu disampaikan kepada kita sebagai petunjuk bagi manusia, agar kita mengerti, udah linas petunjuk bagi kita, kita mengerti mana yang baik, mana yang benar. Bayangkan kalau Rasul nggak punya sifat ini, dikasih petunjuk, diberi wahyu oleh Allah, lalu nggak disampaikan, maka kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar. Jadi mustahil kalau Rasul memiliki sifat kitman itu, menyembunyikan, kebalikan dari tablik. Jadi dikasih wahyu, wah ini kayaknya ayat ini bagus nih, udahlah nggak usah disampaikan, buat saya pribadi aja. Nggak punya. Pasti disampaikan. Walaupun ayat itu bersifat teguran,
buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Misalkan dalam surat Abasa itu kan, harus melayani semua orang, nggak boleh melayani hanya orang pembesar saja misalkan. Itu juga disampaikan kepada kita, yang artinya ayat itu juga memberikan pesan dan pelajaran untuk kita. Hadirin yang berbahagia, berbagai macam strategi dalam menyampaikan risalah yang Allah berikan buat kita, salah satu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai berdakwah secara diam-diam dari lingkungan keluarga dulu, kemudian setelah itu baru masuk kepada lingkungan sosial masyarakat, kemudian baru itu ke antar negara. Ini salah satu strategi dalam tabligh itu, karena melihat situasi dan kondisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk ketika mengalami problematika kehidupan ini. Bagaimana ketika kaum musyrikin menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, begini ajalah, ini agama baru yang kau berikan ini kan, ini agama baru, sedangkan kita ini sudah punya agama dari nenek moyang kita. Bagaimana kalau kita deal-dealan aja nih Muhammad? Ketika diskusi antara kaum musyrikin dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita deal-dealan aja deh. Seminggu aku ngikut agamamu, seminggu kau ikut aku. Ini kan jadi damai kita. Ada jalan tengah ini. Bagaimana? Lalu Allah perintahkan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah kepada mereka. Orang-orang kafir itu katakan bahwa engkau tidak menyembah Tuhan yang mereka sembah. Mereka juga enggak menyembah Tuhan yang kau sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ini adalah petunjuk bagi kita bahwa dalam kehidupan sosial ini kita juga bermuamalah. Diskusi tadi itu sebagai wujud muamalah, pemirsa. Wujud muamalah, karena memang dalam kehidupan yang nyata ini agama pun banyak. Orang punya keyakinan masing-masing, kita bisa kehidupan bermuamalah. Kau mau bangun jembatan, demi sama-samanya kita meraih jalan yang baik, ayo kita sama-sama bangun jembatan. Kau mau bangun siskampling demi keamanan di RT misalkan, ayo kita bangun siskampling. Kita jaga malam sama-sama. Kau mau bangun jalan, ayo kita bangun jalan. Kau mau kerja bakti gotong royong, ayo kita kerja bakti. Tapi dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin, ini merupakan bukti bahwa dengan sifat tabligh ini memberikan kita petunjuk melalui risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mudah-mudahan kita senantiasa memiliki sifat tabligh seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menginformasikan pesan-pesan yang baik. Dan ini nggak harus bagi mereka yang berada di atas panggung misalkan, nggak harus bagi mereka yang selalu ada di atas mimbar misalkan. Dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari pun kita bisa memiliki sifat tabligh ini, menyampaikan sesuatu yang baik. Kita nggak punya kata-kata misalkan, kita bisa melakukan dengan akhlak. Dengan akhlak yang baik, memberikan contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Ini merupakan senjatanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang baik. Kita kerja, kita memberikan contoh-contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melayani. Kita membuka cerita-cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghormati saudara-saudara kita, mungkin yang membutuhkan pertolongan kita, mungkin yang dalam keadaan sempit, mungkin sahabat kita yang sedang sulit, kita besarkan hatinya. Sahabat kita yang sedang sedih, kita hibur. Kita selalu memberikan petunjuk jalan yang baik. Dengan itu orang akan tersentuh hatinya. Orang akan menjadi lembut hatinya. Maka tabligh itu akan sampai. Jadi banyak sarana untuk kita melanjutkan perjuangan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat tabligh, sehingga yang nomor dua adalah kita tidak pantang menyerah. Seperti strategi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyampaikan pesan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki strategi tertentu. Itu pun kita harus punya cara dan metode untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik agar sampai kepada hati manusia yang akan kita sampaikan pesan-pesan yang baik itu. Yang ketiga, pantang menyerah dan selalu semangat dalam berjuang. Inilah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa risalah yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat misalkan, walau hanya sedikit misalkan. Yang penting kita istiqomahnya dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisinya. Jadi kita nggak asal-asalan, tapi kita ikutin alurnya, kita ikutin ritmenya, agar bisa menyentuh hati seseorang tersebut. Ibu bapak pemirsa hadirin, mudah-mudahan ada hikmah kebaikan, agar kita selalu berusaha untuk menjadi baik, minimal pribadi kita, untuk kemudian kita bisa menularkan kepada orang lain, agar terciptanya situasi yang baik, agar terciptanya tabligh, agar terciptanya dakwah agama kita bisa tersiar secara luas, dan sehingga terciptanya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di hari ini buat kita, agar kita selalu semangat dalam mencari ilmu dan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.